Pemerintah Arab Saudi mewajibkan semua calon haji pada tahun ini memiliki smart card atau nusuk untuk memperlancar proses ibadah haji. Selain itu, pembagian nusuk ini diharapkan bisa mencegah calon haji yang tidak memiliki visa resmi atau ilegal. Jelang pelaksanaan puncak wukuf di Arafah, apakah semua jemaah haji ataupun calon haji Indonesia sudah mendapatkan nusuk? Apa kemudian dampaknya jika calon haji tidak mendapatkan smart card ini? Kita akan berbincang dengan anggota tim pengawas haji DPR RI, Ibu Lulu Nur Wahida. Kemudian juga sudah bergabung Direktur Utama Alisan Travel, Ali Muhammad Amin, dan penyedia logistik haji khusus di Arab Saudi, Syekh Jamil Sulaiman Mondarji. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, selamat siang waktu Arab Saudi. Ya, assalamualaikum dan juga selamat siang semuanya. Baik, saya ke Bu Lulu terlebih dahulu. Selamat sore. Waalaikumsalam. Bu Lulu, Ya, selamat sore Pak Jamin. apakah semua calon haji kita ini sudah mendapatkan smart card nusuk ini? Jika belum, apa kemudian kendala dalam pembagiannya? Ya, dalam pertemuan pada saat kami berjumpa dengan Pak Menteri Agama, memang disampaikan ya, kita pada waktu itu masih punya kendala cukup besar ya. Jadi yang belum punya kartu nusuk, meskipun kemudian kita juga memberikan semangat kepada Pak Menteri atau pemerintah untuk terus melakukan upaya dialog dan juga lobby ya kepada pemerintah Saudi agar mempercepat proses penerbitan nusuk ini, dan kemudian kita mendapatkan kabar bahwa per hari ini atau kemarin ya itu lebih kurang sudah tinggal antara 5 atau 7 ribu. Jadi 5 sampai 7 ribu jamaah haji kita yang belum menerima kartu nusuk. Tetapi memang ini perlu di-cross-check betul ya, apakah memang dalam waktu hanya selang 1 hari lalu kemudian ada perubahan yang sangat signifikan, ataukah memang kenyataannya seperti itu. Nah, kartu nusuk ini sangat penting karena menunjukkan identitas jamaah haji, dan ini juga merupakan akses legal. Jadi legal akses untuk menuju ke Amusna atau wilayah Arafah, kemudian juga Musdalifah dan juga Mina. Ini adalah daerah atau lokasi kunci ya bagi pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau yang membedakan haji dan umroh itu kan justru tempat-tempat ini. Jadi kalau jamaah kita tidak bisa memasukin wilayah ini, ya tentu kemudian tidak terjadi ibadah haji, dan berarti tidak bisa dilaksanakan, berarti kemudian juga tidak sah. Nah, maka kemudian kita juga meminta kepada pemerintah apakah ada skenario lain yang bisa dikejar gitu ya. Karena memang masa haji ini kan udah injury time nih ceritanya, yang memungkinkan jamaah kita tetap memiliki legal access menuju 3 kawasan ini meskipun seandainya kartu nusuk itu tidak bisa diterbitkan. Nah, untuk sementara dari pihak pemerintah menyampaikan bahwa visa yang dikeluarkan oleh pihak Arab Saudi, yaitu visa haji ya yang paling pokok, ini bisa dianggap sebagai sebuah cadangan in case kalau misalnya kartu nusuk ini tidak bisa dikeluarkan pada tepat waktu. Tepat waktu itu hari ini sebenarnya deadline-nya, dan itu nanti akan ada verifikasi secara manual. Nah, meskipun kemudian kita juga menanyakan verifikasi manual itu akan seperti apa situasinya, karena memang jamaah ini kan tidak sedikit ya, dan kemudian jumlah petugas dan sisi lain yang secara teknis itu mungkin akan kesulitan karena memang udah ada di bus dan seterusnya. Nah, tapi kemudian pemerintah juga memastikan bahwa petugas itu akan proaktif melakukan pendampingan untuk verifikasi manual, jadi pencocokan data dari jamaah berdasarkan visa yang dimiliki di bus-bus yang akan mengantarkan mereka ke Arafah, seperti itu. Baik. Nah, hanya saja memang catatan kita sangat disayangkan ya ada situasi yang seperti ini, karena para jamaah ini kemudian menjadi panik gitu Mbak. Jadi kepanikan jamaah ini yang kemudian kita khawatirkan meningkatkan resiko-resiko tertentu kepada mereka, misalnya yang terkait dengan konsentrasi untuk menjalankan ibadah. Kemudian tahulah kita ya kalau kemudian agak stres itu kemudian berpengaruh juga kepada kesehatan misalnya. Jadi walaupun tidak selalu misalnya karena makanan, tetapi karena stres ya tentu dong, karena ini kan negeri orang, apalagi udah menunggu sekian lama lalu kemudian nggak ada kartu nusuk, kemudian mereka juga mengalami sedikit stres, dan itu dialami oleh beberapa jemaah yang melaporkan kepada kami. Jadi mereka khawatir, takut, kemudian bahkan susah makan dan nggak bisa tidur. Nah, kemudian akhirnya ada yang mengalami masalah dengan perut ya, pencernaan dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya penting dijaga oleh pemerintah. Nah, tadi saya itu menyampaikan ini penting pemerintah kalau misalnya
atau Kemenak mengirimkan semacam pesan broadcast lah untuk seluruh jamaah, baik itu yang sudah terima atau tidak. Apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak pemerintah pada saat ini, dan meminta misalnya jamaah untuk tetap sabar dan kemudian tetap saling memberikan semangat, tetapi sisi lain juga mereka itu nyaman atau merasa tentram karena mereka tahu pemerintah ini sedang melakukan sesuatu gitu. Dan kemudian pemerintah juga perlu mengupdate secara real time bahwa perkembangan komunikasinya dengan pemerintah Saudi itu seperti apa, dan kemudian yang paling pokok lagi adalah tetap dengan memberikan jaminan semua jamaah kita, asalkan mereka punya visa yang resmi, maka itu tetap bisa diberangkatkan. Itu yang paling pokok menurut saya. Gitu. Jadi di saat injury time ini ya Bu Lulu ya, memang sosialisasi ini penting. Dan sudah ada skenario yang disiapkan jika memang ternyata pada akhirnya nanti kartu nusuk ini tidak semuanya berhasil dibagikan untuk calon haji kita. Saya ke Pak Ali sekarang. Masih berbicara, Oke, baik. Saya ke Pak Ali dulu terlebih dahulu. Pak Ali, dari sisi pengalaman calon haji sendiri yang sudah dibagikan begitu ya kartu nusuk ini, smart card ini, menurut Anda apakah memang bermanfaat cukup maksimal atau ada kendala tertentu? Kapan sih Pak mulai dibagikan? Baik, terima kasih. Selamat sore Mbak. Yang kedua, Bu Lulu selaku Komisi 8 di DPR RI, Syekh Jamil. Jadi kalau saya menanggapi, intinya pertama, terkait nusuk ini sebuah sistem baru ya yang dirancang. Dan menurut kami ini sudah cukup baik sistem yang dirancang melalui nusuk. Karena betul yang Bu Lulu tadi sampaikan, inilah yang membedakan antara haji dan umroh dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaan itu harus ada improvement lebih dulu. Intinya perlu sosialisasi. Saya setuju dengan Ibu Lulu tadi, ini saat ini perlu adanya sosialisasi. Perlu adanya edukasi terhadap seluruh masyarakat, khususnya para jamaah haji. Namun yang saat ini yang kita hadapi, di kami, alhamdulillah dari kemarin sudah sepenuhnya kami sudah menerima semua nusuk. Dan jujur kami sampaikan, setahun ini adalah lebih tepatnya lebih baik dari sebelumnya mengenai prepare dan lain-lainnya, serta pelayanan dan di kemah ya untuk Arafah dan Mina. 3 hari yang lalu kami ke sana itu sudah clear, semuanya sudah selesai. Menurut kami tahun ini adalah tahun yang cukup bagus dibandingkan tahun yang lalu. Saya kira itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Saya ke Syekh Jamil sebagai vendor layanan haji ini. Apakah sistem nusuk ini, karena kan sistem yang baru ya, ini cukup membantu dalam penyediaan fasilitas bagi calon haji? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih ke CNN dengan Pak Ali dan Ibu Lulu. Selamat siang semuanya. Kebetulnya nusuk ini untuk menjaga crowd management, menjaga aman untuk haji. Ini dari pemerintah Saudi, arahan ke 2030 insya Allah. Tapi ya tetap macam dulu, tidak ada satu orang yang tidak bisa naik haji. Ini yang jaminan dari pemerintah Saudi. Jadi Menteri Haji selalu periksa Mekah kosong dari jemaah haji dari lama, itu dari berapa puluh tahun. Jadi insya Allah tidak ada orang, walaupun ada nusuk, ada apa, jemaah harus tenang insya Allah. Jaminan dari pemerintah, dari pegawai yang kerja di pelayanan haji. Nusuk ya baru, ya kita semua belajar dari nusuk, tapi sampai sekarang saya lihat subhanallah, kita sampai dalam setengah jam ke orang jemaah haji tarwiyah. Semuanya tenang, semuanya tidak ada buru-buru, tidak ada apa-apa. Jadi alhamdulillah, orang sekarang tinggal makan saja,
dekat saya di sini. Ya, ya mudah-mudahan insya Allah semuanya lancar. Baik, Ya, Bu. harapannya demikian. Semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kita akan berbicara mengenai jelang puncak ibadah haji. Saya ke Bu Lulu lagi. Bu Lulu, bagaimana kemudian Anda melihat persiapan jelang wukuf di Arafah? Apa saja yang masih harus dimaksimalkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan puncak haji tahun ini? Iya, memang kita punya catatan ya, tidak mengabaikan bahwa ada perbaikan itu tentu saja. Tetapi karena memang semangat kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah, kemudian juga memuliakan dan membuat ketentraman batin itu adalah tujuannya, maka semua persoalan walaupun itu kecil tetap harus kita berikan atensi. Misalnya kita tidak berharap ada gangguan yang terkait dengan mobilisasi ya para jamaah haji kita untuk menuju ke Arafah gitu, karena memang dengan jumlah yang sangat besar, dengan kendaraan yang dibutuhkan juga sangat besar, apalagi tema pemerintah kita saat ini adalah haji ramah lansia. Seperti laporan kita sebelumnya, temuan ya, bahwa dari lebih kurang 500 bus yang itu disewa atau yang ditunjuk ya sebagai rekanan dari pemerintah Indonesia, baru 20 dari 500 itu dari 20 bus aja yang sebenarnya benar-benar itu punya kategori ramah lansia, dan dari 20 itu ternyata juga hanya 8 sebenarnya. Nah ini kan juga catatan, maka peran pendamping itu pada saatnya akan sangat-sangat dibutuhkan karena memang ini adalah inti dari inti ya, pelaksanaan ibadah haji gitu. Nah yang kedua kemudian karena memang seperti tahun yang lalu menurut pemerintah akan juga diberikan antara lain nanti itu ada menu makanan saji ya. Ini tolong betul untuk juga diberikan atensi karena yang lalu itu ada masalah, Mbak. Jadi yang terkait dengan pemberian makanan siap saji ini, dan itu menimbulkan persoalan yang sangat serius karena sebagainya basi, kemudian mengandung menjadi poison ya, jadi kayak keracunan kayak gitu, dan ini sebenarnya tidak boleh terulang, dan kita juga agak menyayangkan kalau kemudian pihak rekanan yang sama yang kemudian masih ditunjuk untuk memberikan atau menyediakan makanan saji ini. Nah, kenapa kemudian kita wanti-wanti betul kepada pemerintah jangan sampai kemudian pelaksanaan ibadah haji ini ada gangguan sekecil apapun. Itu kan harapan. Kalau kemudian bisa dicegah, harus bisa dicegah. Nah, mitigasi dengan berbagai resiko dan kemungkinan yang tidak kita inginkan bersama ini yang kemudian harus disiapkan kepada pemerintah. Kemarin kita bilang apa sih plan A, plan B-nya gitu. Kalau kemudian kondisi tidak normal-normal aja, misalnya seperti itu. Termasuk kemarin sudah ada ijtihad ya. Oh, misalnya ada dikenalkan konsep murur, misalnya pada saat mabit mungkin ada jamaah yang tidak perlu turun karena melihat situasi dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan sehingga tetap akan berada di bus. Nah, ini juga kita cek itu siapa yang kemudian akan diprioritaskan. Oke, ini misalkan untuk yang lansia atau kemudian yang risti dan seterusnya. Namun demikian secara keseluruhan saya kira kita memang pada posisi harus bekerja sama, tidak posisi siapa saling menyalahkan, karena memang mekanisme pengawasan kita pada saatnya nanti kalau udah bicara tentang evaluasi akan kita lakukan di DPR. Dan kemarin juga kita udah ya sampai pada satu kesimpulan mungkin kita perlu pansus karena memang melibatkan pendekatan lintas KL gitu. Tetapi yang hari ini sampai haji nanti itu berakhir, kita fokus di sana, pemerintah harus menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya. Tetapi yang paling utama adalah komunikasi terus menerus dengan pemerintah Arab Saudi, dan memang ini memang tidak mudah karena memang sangat besar ya jumlah jamaah tahun ini agar kartu nusuk itu tetap bisa dikeluarkan ya. Oke, baik Bu Lulu, terima kasih. Singkat saja saya ke Pak Ali terlebih dahulu sebelum nanti ke Syekh Jamil. Pak Ali, catatan Anda jelang puncak ibadah haji nanti, apa kemudian evaluasi yang masih harus dibenahi, masukan-masukan dari sisi calon haji sendiri? Ya, pertama saya mungkin masuk dulu sebelum ke sana. Hari ini kan sudah ada pergerakan ya Mbak dari Mekah menuju ke Tarwiyah. Intinya kita sudah bisa melihat tadi yang disampaikan oleh Bu Lulu itu pintu adalah untuk masuk ke Arafah atau masuk pun ke Tarwiyah, ke Mina. Dari sana kita sudah bisa melihat ada beberapa catatan yang mereka tidak mempunyai nusuk karena kendala sosialisasinya, karena ketidakpahaman, yaitu dari petugas dan lain-lain. Namun pihak muassasah yang kami pantau tadi
alhamdulillah memberikan peluang untuk tetap bisa masuk dengan catatan melihat visa. Alhamdulillah. Begitu ada visa, Iya. mereka tidak melihat lagi itu maktab A atau maktab B. Mereka memperbolehkan apa yang disampaikan tadi oleh Syekh Jamil, itu luar biasa. Beliau mewakili dari syarikah. Beliau mempersilahkan untuk masuk. Yang penting bisa berhaji. Jangan sampai gara-gara sistem baru, jamaah yang sudah menunggu sekian lama tidak bisa masuk. Saya kira ini sudah terobosan yang cukup bagus, dan saya juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang begitu luar biasa menjalin komunikasi dulu yang kami lihat dengan pemerintah atau dengan kerajaan Arab Saudi. Kami melihat betul dari sebelum-sebelumnya, inilah yang kami lihat dari pemerintah yang cukup antusias, cukup bagus komunikasi dengan kerajaan Saudi, khususnya dengan kementerian. Banyak hal lah yang perlu ini. Untuk evaluasi kami belum bisa bicara sekarang karena kami akan melihat pelaksanaan yang akan terjadi nanti. Ya, paling tidak setelah masuk ke Mina. Setelah dari Arafah ke Mina baru kita bisa mengevaluasi. Namun kami tetap kembali memberikan apresiasi, baik itu ke kerajaan Saudi Arabia dan juga ke pemerintah Kemenak yang luar biasa, dan tidak dipungkiri dari Bu Lulu sendiri dari Komisi 8 yang berperan aktif semuanya. Begitu Mbak. Baik, saya ke Syekh Jamil. Ya, mungkin terakhir kali Mbak ya, mungkin terakhir. Oke, singkat saja, waktu kita sudah habis. Ya, mungkin terakhir karena waktunya sudah habis, boleh. Hanya antisipasi cuaca ekstrim aja untuk lansia. Ya. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih, karena memang perkiraan cuaca ini kan sedang tidak ramah. Jadi dengan tingkat suhu panas yang sangat ekstrim, maka menurut saya tidak boleh ada perlakuan yang biasa-biasa saja. Maka dari kemarin saya memastikan apakah kemudian di setiap tenda-tenda ya, jadi itu benar-benar disediakan fasilitas yang memungkinkan, khususnya bagi mereka yang termasuk golongan resiko tinggi ya, khususnya para lansia dan misalnya jamaah-jamaah yang memang komorbid punya penyakit bawaan. Karena melihat tren korban jamaah haji itu kalau sampai di batas hari ini itu kan memang rata-rata di bawah 100 gitu, tetapi begitu udah masuk ke musnah, itulah kemudian terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Nah, ini mestinya bisa dicegah kalau misalkan ada mitigasi yang jauh lebih baik lagi. Menurut saya itu. Oke. Sebagai penutup, Syekh Jamil, bagaimana memaksimalkan fasilitas yang sudah disediakan demi kelancaran ibadah haji kita? Silakan. Ya, syukur alhamdulillah Menteri Haji dia orang yang support development dengan inovasi. Saya menerima salah satu prize dari dia ini tahun untuk kursi, dua cara kursi, A-class dan economy class. And dia support arah 2030. Jadi kita masih baru jalan ke arahnya 2030. Nanti insya Allah apa yang kita lihat sekarang akan diganti, akan ke depan insya Allah. Jadi selalu tiap-tiap tahun harus ada development. Ini arahnya 2030 Bu. Oke, baik. Syekh Jamil, terima kasih. Pak Ali, terima kasih. Bu Lulu, terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu. Kita harapkan pelaksanaan ibadah haji semua calon haji kita dalam kondisi sehat-sehat semua di Tanah Suci. Selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum.